ini ya, definisi dulu. Kita masuk seperti biasa, masuk definisi dulu. Konsep dasar bertahan atau prinsip-prinsipnya, bagaimana pengaturan posisi, pergerakan, dan aksi pertahanan dilakukan, baik secara individu, perorangan, ya, ataupun kolektif, mengacu pada maksud dan tujuan bertahan. Tiga tujuan bertahan. Kalau ada literasi lain, ya itu terserah. Tapi saya mengacunya di sini. Jelas ya? Terkait nggak dengan analisis struktural taktik di awal? Terkait. Ya kan? Dalam bertahan, kita akan kesulitan untuk mengisolasi atau mengklasifikasikan tindakan dan konsep bertahan dikarenakan karakter penjagaan dari insiden kolektif yang dijaga akan lebih susah mengklasifikasinya. Kita melakukan intervensi dalam seluruh proses dari aksi defensif. Campur tangan, meskipun ini adalah konsep yang sangat mendasar, yang didasarkan pada pola persepsi dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis situasi permainan. Nanti dalam dalam konsep dasar pengambilan keputusan dan persepsinya ini sedikit berbeda dengan menyerang, ya. Namun hal ini mempengaruhi aspek individu dan kolektif pertahanan. Sekali lagi dibedakan antara individu dan kolektifnya, kerja individu dan kolektifnya. Jadi kalau teman-teman cuma bicara tactical board ya cuma bicara sistemnya doang tanpa mengerti organisasi pertahanan ya sama aja. Tanpa mengerti tipe penyerangan ya sama aja. Tanpa mengerti orientasi atau arah serangan lawan ya sama aja. Tanpa diisi oleh individu-individu yang paham posisi dasar bertahan, paham fase man marking ya sama aja. Percuma itu tactical board dimainin sampai dia ngebul juga percuma, ya. Ujung-ujungnya pemain disalahin padahal situasinya nggak bisa diprediksi seperti apa. Oke, kita lanjut. Dengan tidak menguasai bola, orang yang bertahan, pemain yang bertahan, membuat mobilitas kita lebih terjangkau, sebenarnya seperti itu, dan konsekuensinya menjadikan dasar-dasar teknik lebih nyaman dalam pelaksanaannya. Nah, ini itu sebabnya saya memilih bertahan. Ada alasannya, mungkin karena emang teknik kami jelek, mungkin karena agility-nya jelek, mungkin juga tingkat apa namanya, tingkat mobilitasnya nggak setinggi menyerang, atau daya tahan kami tidak tidak sebaik tim lawan. Itu ada pertimbangannya. Namun di sisi lain, pengambilan keputusan menjadi lebih rumit dengan pertimbangan tingkat resiko dan prioritas dari tindakan yang harus dilakukan. Mobilitasnya nggak secapek menyerang, nggak berat, lebih gampang dalam defense. Tapi gara-gara pengambilan keputusannya yang lebih rumit, setiap aksi resikonya itu bisa besar, ya kan? Dalam bertahan bikin deg-degan, segala macam. Harus tahu mana yang diambil dulu, harus tahu mana yang ditutup dulu secara individu, lalu bagaimana aksi kolektifnya, baru bisa. Kalau enggak, ya repot. Oke? Dari sini sudah mulai kebayang soal perbedaan dalam dalam defense ini, masalahnya nanti akan di keputusan. Lebih rumit dalam defense. Oke? Mas Agus kebayang kalau ini ya. Benar ya, orang menyerang itu mobilitasnya lebih tinggi daripada orang bertahan. Ya enggak? Iya, Gus. Tapi salah persepsi, salah keputusan, terjadi celah. Ya, Betul. oke. Tingkat resikonya tinggi di sini. Oke, teknik dasar bertahan. Di sini ada posisi dasar, penyesuaian posisi yang memfasilitasi reaksi defender untuk melaksanakan tujuannya. Jadi selalu ada penyesuaian posisi yang menyiapkan kita untuk bereaksi. Banyak banyak defender-defender yang asal-asalan berdiri. Itu banyak saya temukan. Asal-asalan berdiri. Padahal berdirinya dia ini tidak menyiapkan buat reaksi. Sama seperti kita berlari misalkan. Start lari gimana sih? Bersedia, siap ya, kan gitu kan? Benar Mas Agus? Betul. Bersedia seperti apa? Apakah bersedia sudah bisa lari?
siap atau iya, kan gitu. Yang dikatakan siap atau dengan memfasilitasi tubuh kita ini seperti apa sih untuk kita bisa bereaksi. Nanti kita bahas itu soal itu. Ya bagaimana pemindahan atau desplazamia itu adanya perubahan arah, nah COD, nah berarti terkait dengan agility nanti di sini berubah arahnya kemana, geraknya kemana. Lalu aksi individual marking terhadap lawan yang dengan bola, ini juga problem yang besar di Indonesia menurut saya. Tapi silakan uji sendiri. Lawan yang pegang bola gimana, lawan yang nggak pegang bola gimana. Ya, lalu intercept dengan blok terkait dengan tindakan individual markingnya itu juga harus diajari. Lalu ada finta. Jadi finta itu nggak cuma menyerang, dalam bertahan pun ada. Ya, dalam bertahan pun ada finta. Gerakan yang dilakukan dengan tubuh untuk membingungkan lawan dan memanfaatkan aksinya. Gitu. Jadi jangan dikira defense itu nggak ada pintanya. Oke, itu teknik dasar bertahan. Kita masuk dalam posisi dasar bertahan dulu. Ini yang juga sangat penting sekali. Banyak saya amati dalam bertahan banyak yang asal-asalan posisi bertahannya dan di mana ada letak posisi bertahan itu dalam setiap fasenya itu bisa beda-beda. Nanti terkait dengan man marking. Dalam fase man marking itu ada detailnya. Oke. Pertimbangan penting dalam posisi bertahan. Pertama, kaki setengah tertekuk menurunkan pusat gravitasi. Pusat gravitasi tahu ya? Tahu nggak? Tahu nggak Mas Agus? Atau yang lain tahu nggak? Pusat Tahu gravitasi coach. berapa? Ingat Di mana? Pusar. di di bawah Udah. bawah pusar coach. Pusar. Di mana, yo? Oh, yo. Biar tahu nih di mana. Di bawah pusar coach. Di bawah pusar. Di mana pusat gravitasi? Ayo yang lain coba. Pengen tahu dulu. Jauh-jauh tuh nggak tahu, udah kelewatan. Tino atau Felix, di mana pusat gravitasi? Atau yang lain silakan. Ada yang tahu? Biar gampang lihatnya nanti. Silakan. Yang disebut pusat gravitasi itu di mana? Belum tahu, Coach. Kasihan. Ada yang mau jawab lagi? Oke. Coach mau jawab tapi takut salah. Ya, ngapain takut salah? Orang belajar kok takut salah. Di atas pinggang, Terus pinggang tuh gimana? Di mananya? nah itu. Oke. Kaki setengah tertekuk. Jadi banyak, mungkin Ishak juga menjadi kelemahannya kemarin, banyak pemainnya ketika bertahan tuh posisi kakinya tegak semua. Iya nggak? Iya benar coach. Ya itu yang kita manfaatin sebenarnya. Iya. Ya, jadi yang disebut memfasilitasi reaksi, ya kitanya harus menyiapkan dong tubuh kita, sikap tubuh kita. Bisa nggak kita berlari ketika nggak ketekuk badannya, kakinya, sorry. Bisa nggak? Coba kita rasain, bisa nggak? Tidak, Coach. Nggak bisa kan? Jadi kalau ngelihat orang tidak dalam posisi bertahan yang benar, itu kita maksimalin, kita manfaatkan momen itu. Dan itu dari usia kecil loh. Jelas ya? Udah bisa ngeliat ya ciri orang dengan posisi bertahan seperti apa? Dia tertekuk, menurunkan pusat gravitasi. Pusat gravitasi itu 9 sampai 10 cm di bawah pusar. Jadi diturunkan posisinya.
supaya siap untuk bereaksi dan posisinya tuh lebih berisi. Kalau kita tegak berisi nggak untuk bereaksi, Mas Agus? Susah, Coach. Susah. Gimana Bang Asbar? Kalau defense badannya tegak bisa nggak? Tidak, Bang. Nggak bisa. Oke, ini yang pertama jelas ya? Jelas? Jelas, Coach. Jadi posisi pusar di bawahnya 90 cm, 90 cm, 9 cm itu pusat gravitasinya itu harus agak turun. Semakin kita tinggi dengan tingkat gravitasinya kan repot nanti juga. Oke, turun kita siap, badannya siap, itu yang disebut salah satu ciri dari posisi dasar bertahan. Kalau ada lawan nggak begitu, ya susah. Kita bisa manfaatin nanti. Yang selanjutnya, ini jelas dulu nggak soal pertimbangan penting ini? Nomor satunya, kaki setengah tertekuk, itu juga udah ada di video saya sebelumnya. Menurunkan pusat gravitasi. Oke. Jadi kalau kita tegak seperti ini sulit. Kalau dia agak nekuk, ini akan lebih mudah. Ini lutut lah. Ini lutut ya. Lutut, ini akan lebih mudah. Tuh. Oke ya. Jelas ya. Orang bertahan seperti itu. Lalu selanjutnya didukung dengan jari kaki. Bukan dengan seluruh telapak kaki di tanah untuk memudahkan bereaksi. Makanya jari-jari kakinya juga harus kuat, terutama di bagian bola-bolanya juga nih. Jadi kalau ada defender udah tegak, terus dia full napak, itu dia tidak paham posisi dasar bertahan. Ishak ngelihat nggak pemain saya rendah badannya ketika defense? Iya, Coach. Itu contohnya seperti itu. Nah, itu juga yang disebut nantinya onto, onto. Ya, yang disebut onto itu adalah memusatkannya di ujung dengan jari-jari. Jadi kita siap bereaksi, bukan full napak. Sekali lagi bukan full napak. Karena benar-benar harus menyiapkan reaksi. Nanti ditambah dengan persepsi yang bagus. Gitu. Makanya kita ada latihan kalau kaki, nah diginiin supaya kuat, bahasa gampangnya, supaya terbiasa. Terus buka tangannya jadi kelihatan gede. Jangan orang defense itu kayak orang siap gerak begini, jangan. Ya, badannya dibuka, memudahkan kita untuk mengayun dengan tangan. Ya, diayun buat maju ke depan, buat bergerak, jadi kelihatan besar. Ya, lebih lebih kelihatan besar di situ kan badannya kan. Ketika kita turun, ditepuk, gravitasi turunin, kaki setengah tertekuk, dipusatkan pada jari-jari, tangannya agak dibuka sedikit. Ketika posisi dasar bertahan ya, itu. Terus dilakukan dengan cepat, tidak ada lagi pelan ketika seperti itu dalam posisi bertahan. Nah, inilah yang menjadi salah satu ciri dibutuhkannya pemain futsal itu adalah yang punya kecepatan makanya. Jelas ya? Yang selanjutnya satu kaki lebih maju dari satu kaki lainnya. Biasanya menutup sumbu trek atau kaki dominan. Ini ketika bicara bicara defense sangat penting. Nanti bicara sisi kuat dan sisi lemah dalam individu itu juga ada, memudahkan juga dengan kaki dominan seperti apa. Lalu badan jadi kita mengambil satu sisi dari mereka nantinya lebih memudahkan. Lalu gerakan yang pertimbangan penting selanjutnya adalah gerakannya lateral tanpa menyilangkan kaki. Jadi nggak boleh nyilang dalam defense kakinya. Lalu lateral, tidak boleh kaki itu menyilang begini, ya, menyilang begini, tidak boleh. Apa? Tas. Kertas. Tas. Tali ya. Paham ya? Lateral paham ya? Lateral itu yang nyamping, gerakannya samping, sat, sat,
sat 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 nyamping. Kaki dua nih sat 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 lateral nyamping. Ini kanan nih kiri nyamping tuh. Nggak yang begini, nggak nyilang. Oke, sampai sini soal posisi dasar bertahan untuk pertimbangan pentingnya atau pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam posisi dasar bertahan. Ada pertanyaan? Ini yang sering luput dari, bukan luput sih, mungkin teman-teman belum belum banyak memahami atau menganggap ini tidak penting, saya tidak tahu. Ya, karena juga dalam 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 nggak tahu ya di kursus ya, dalam kursus saya nggak nemukan ini soalnya. Bener nggak sih, siapa kemarin ngambil kursus tuh Kurniawan ya? Ya, Kurniawan. Ya, coach. Gak Ya, ada. Kalau di ya kursus. bahas defense ya. Secara detail nggak ada ya. Gak ada, Nggak coach. ada, coach. Oke. Jadi itu yang bisa saya lihat seperti itu. Oke. Jadi gara-gara defense saya bisa cetak gol lah, gampangnya gitu kemarin. Memudahkan kerja saya dengan segala kekurangan pemain saya. Jadi memudahkan. Bukan kita bagus, enggak. Kita hanya mengetahui hal yang kecil. Merubah suatu hal yang kecil tapi memberikan dampak yang signifikan gitu, Isa. Itu doang sebenarnya. Ya, coach. Itu yang Makanya saya kemarin nggak ada. kenapa? Iya, dari tim saya yang kemarin belum dapet atau lebih detail tentang defense-nya. Iya, itu. Banyak kok pemain yang sikap tubuhnya itu benar-benar belum siap. Itu banyak. Karena fokusnya menyerang, defense, defense secara unit doang, secara sistem doang, defense-nya. Janganlah, kita kita harus perkuat dalamnya seperti apa. Nah, terkait dengan kemampuan individu bertahan, itu yang menjadi kunci di tim nasional Iran. Coba perhatikan baik-baik deh. Ya atau tidak? Benar, coach. Ya, bisa dilihat ya, defense-nya tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Selalu siap. Nggak ada ampun mereka. Oke, ini nggak ada pertanyaan, kita lewat dulu, lanjut. Coach, Ya, Izin Ini- coach. Mau juga. silakan. duluan Bang. Ayo bang. Oke saya dulu deh. Ini coach untuk yang buka tangan jadi besar coach masih masih bingung coach belum kebayang. Belum kebayang. Mana ya praktekinnya agak susah nih kalau online. Masa saya diri nih. Pakai apa ya? Di match match sebelumnya, match sudah enggak ya? Ini saya dikerjain lagi kalau begini nih urusan ini. Gini gini. Aduh maaf coach. Ini kan sempit kayak gini nih. Ya enggak? Ini tangan ini. Ya Nih, betul betul coach. ini dibesarkan. Kalau begini kita mengayun kan enak. Kelihatan gede tuh. Ya, coach. Betul nggak? Ya, coach. Jangan cuma begini. Ini nggak siap sama sekali. Siap nggak kayak gini? Udah, Ya, reaksinya lambat. memudahkan kita geser kan tangan dibuka kayak tadi tuh. Gitu, dibesarkan tuh kayak gitu. Buka tangan. Bukan buka tangan tuh begini, enggak. Ini susah dong. Gitu dibuka, tangannya dibuka. Oke siap coach. Makasih coach. Intinya gini, seluruh bagian tubuh dan pikiran itu siap dalam defense. Itu penting, harus menyatu mereka. Seluruh bagian tubuhnya, bukan cuma kaki doang yang bekerja. Kita merasakan seluruh bagian tubuh kita ini benar-benar kerja. Kalau gini kan, saya begini kan, kaki nggak ikutan kan? Ikutan nggak? Coba ya teman-teman begini coba. Ikutan nggak kakinya? Pikiran saya hanya terfokus sama ini dong. Ya nggak? Ya, coach. Ya, Sama coach. tangan kan? Nah bagaimana ketika defense itu semuanya emang siap. Termasuk menyerang, bermain tuh seperti itu. Makanya terlibat yang namanya neuromuskular. Itu lebih jauh lagi. Seluruh bagian tubuhnya terlibat. Gitu. Itu kalau masalah buka tangan jadi besar.
Intinya adalah memfasilitasi tubuh kita untuk bereaksi. Itu. Itu yang dikatakan posisi dasar bertahan. Pertimbangannya ya. Dan silakan bedakan sendiri anak yang nggak disiapin tubuhnya sama anak yang siap. Defense-nya seperti apa kelihatan. Silakan. Yang mau tanya lagi? Siap, Coach. Terima kasih, Coach Wilan. Ya, Izin coach, ya. untuk posisi dasar bertahan, pertimbangan penting. Sebenarnya saya belum pernah menyampaikan ke pemain-pemain sih, tapi saya sering melihat itu ketika untuk yang defend orang pertama atau yang menjaga lawan dengan bola itu, saya lihat beberapa pemain itu ada kontak gitu coach, terkait pandangannya menatap mata lawan itu ada pengaruhnya nggak sih coach? Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah mau lihat bola, mau lihat mata juga nggak ada masalah. Kalau mata itu kan lebih lebih mengancam ke mata orang, mata yang megang bola. Tapi kan ada periferal 110 derajat. Nggak ada masalah itu. Ini yang nggak bukan sesuatu hal yang apa namanya krusial banget enggak. Tapi kalau kita melihat mata lawan itu lebih mengancam ketika mata kita berani menatap mata lawan gitu. Artinya ada gangguan psikis gitu ya coach ya? Ya iya. Jadi nggak harus ada yang berpendapat ya lihat bola silakan lihat bola, mau lihat mata silakan. Yang penting periferal ke bawah kan bisa dipakai juga. Ya kan? 18 derajat periferal sama periferal ke samping, periferal ke atas. Yang penting adalah melihat gerakan nanti yang ada di core-nya. Defender kan melihat core-nya sebenarnya, core-nya kemana? Apa mungkin ketika pemain melakukan gerakan core-nya nggak berubah, Mas Agus? Kalau bergerak berubah, coach. Ya core-nya kan yang dilihat. Bisa nggak orang belok kanan core-nya ke kiri? Bagian gravitasinya deh, bagian tengahnya deh nanti. Itu. Dia pasti ngikut. Nah, Pasti pasti ngikut. dari situ. Itu juga membaca gestur di situ nanti. Bukan tangannya, bukan ininya, bagian ke bawahnya yang dilihat. Itu kan karena kaki sebagai eksekutor juga kan. Kakinya kan sebagai eksekutor kan. Gitu. Jadi defender mau Ya. lihat muka, mau lihat dada, mau lihat bola, silakan aja yang berhadapan dengan bola. Jadi bukan sesuatu yang ya di Indonesia ini kadang ya seperti ini saya udah sering nemukan defend lihat muka, defend lihat bola jadi sesuatu yang diperdebatkan padahal ya maaf ya kadang yang memperdebatkan sama-sama nggak paham. Itu terjadi di sini juga terjadi, senior juga ada begitu. Selama itu nggak krusial, nggak fundamen sama sekali. Bagi saya nggak terlalu pikirkan. Itu bagi saya. Kenapa saya harus pusing dengan yang seperti itu? Inti tapi ketika kita menatap mata lawan seperti defender Brazil, itu secara psikologis yang main. Bahwa mereka lebih pede. Gitu. Silakan yang lain, ada nggak? Makasih coach. Ya. Izin bertanya, Coach. Jadi gini, yang penting jangan sampai hal itu nyampe ke pemain bahwa seakan-akan wajib lihat bola, wajib lihat mata. Ini jadi bingung pemain nanti. Terserah pemain mau lihat mana. Yang penting adalah pertimbangan pertimbangan pentingnya yang ini. Saya nggak bahas mata di sini gitu. Ya, nanti jadi beda persepsi. Saya di sekolah ini diajarin suruh lihat mata. Di sekolah ini saya lihatnya suruh lihat kaki, suruh lihat bola. Gitu. Kan repot jadinya. Oke, silakan. Izin bertanya, Coach. Ya, Ini untuk kaki setengah tertekuk itu untuk orang pertama atau semua yang sedang defend ya, Coach? semua pemain yang berada dalam jangan fase. Semua orang yang memang harus dalam posisi dasar bertahan. Itu dulu yang penting. Kita nggak bicara dengan bola tanpa bola. Tadi dulu. Nanti kesananya. Intinya tahu dulu posisi dasar bertahan itu seperti apa, baik dengan bola ataupun tanpa bola itu ada. Itu ada. Nanti penjelasan setelah ini. Yang penting teman-teman tahu dulu yang disebut posisi dasar bertahan, pertimbangannya apa aja yang harus diamati, itu dulu.
Pertanyaan Joko nanti itu ketemu jawaban. Oke ya. Ya kalau lawan jauh nih jaraknya gitu kan. Ya ngapain langsung posisi dasar bertahan? Ya enggak lah, orang masih jauh. Misalkan kita defense 10 meter gitu kan, Joko berada di titik 10. Lawannya di 6 meter lawak di gawang mereka. Terus Joko udah siap badannya. Ya, ngapain juga, Jok? Kan gitu. Ya enggak? Ada Eh, saatnya nanti. Ada saatnya nanti. izin coach, untuk sudut badan atau kaki sendiri itu ada apa namanya, ada patokannya nggak coach? Misal berapa derajat gitu atau bagaimana gitu? Kalau derajat nggak terlalu ya, karena kita nggak bahas ke sana. Yang penting adalah bentuknya itu benar-benar siap. Saya ada masalah, ini saya kirim dulu deh kalau gitu. Udah saya kirim ke grup IMF sih. Bentar, saya cari lagi ya. Saya kirim ke grup W aja ya. Ya coach, siap coach. Nih saya sempat koreksi kemarin. Ada yang salah. Bentar, bentar. Intinya adalah kita merasakan bentuk itu benar-benar siap bentuknya. Kalau kakinya juga miring ya, maksudnya antara kaki kanan sama kirinya tuh miring, itu juga nggak disebut siap. Bentar, sambil jalan. Nggak ada, kalau sudutnya itu bisa ukur sendiri, tapi kalau kalau kakinya terlalu melebar dan tergambar itu nggak dalam posisi yang siap dalam bertahan, itu sudutnya berarti nggak benar. Gampangnya itu dulu deh. Oke, siap coach. Jadi saya belum ketemu nih videonya. Jadi ada pemain ini misalkan ini kaki ya, ini anggap dari depan, ini dari depan. Ada yang begini kan, oke, karena tekuk mungkin jadi begini misalkan. Ada yang begini nih, ada nih yang begini. Ini juga salah. Nah, tekukan ini kan berarti kan nggak gede nih di sini kalau tekukan yang ini. Tapi kita cukup melihat bahwa tekukannya ini siap nggak sih buat bereaksi. Itu paling gampang. Kalau ngukur sudut nanti masuknya ke biomekanika, kita repot lagi nanti. Bentar, saya sambil cari ya, udah lupa di mana ini. Ini saya tab dulu satu SBF. Untung aja udah ketemu ini, ketemu Isak. Terus ini tidak terorganisir. Terus ada hmm, hmm, hmm.
Oh ini nih. Ini ada nih. Nah itu yang terakhir tuh. Yang kakinya nggak siap. Ya. Jadi bukan kita nggak mau mengukur sudutnya, takutnya jadi kelihatan rumit, ya. Yang penting sudut itu sudut yang siap. Berapa Mas Agus sudut yang siap kalau untuk lari? Hah? Sudut apanya itu coach? Kakinya atau Ini nih, badannya? sudut ini nih, sudut ini nih. Ini sudut ini. Ini kaki nih. Sudutnya berapa? Apakah begini? Apakah gini? Gitu. Intinya dikatakan siap badan itu seperti apa? Itu aja sebenarnya. Itu ya, udah dikirim di grup ya, Siap, Coach. gitu. Terima kasih. Ya. Nanti lah kalau mau ukur sudut saya ukur deh sudutnya. Iya, Kalau dikira-kira dibuka selebar bahu gimana tuh? selebar bahu. Kalau bahu itu, oh buka kaki. Ya, betul. Buka kakinya selebar bahu. Kalau buka kaki, iya selebar bahu. Lebar, lebar ya, lebar kaki. Iya, makanya kalau buka kaki, kok sudut? Saya bilang itu. Kalau sudut kan tekukannya. Iyalah harus lebar bahu. Kalau kalau itu, kalau nggak siap kita. Terlalu gede nggak bisa, ya kan? Iya kan? Kalau posisi terlalu gede Susah. susah, terlalu kecil Ya. juga susah. Kalau terlalu kecil tinggal dikafanin, diikat. Pocong. Nah iya makanya, ya selebar bahu. Makanya kok sudut, saya bilang nih. Oke, jadi gampangnya ini kan bahu, ya kan? Ini posisi kakinya. Sama kayak ada di apa namanya dalam berlari juga begitu kan? Stretching segala macam ada. Nah kalau dia posisi kakinya di sini, ini juga nggak siap, terlalu besar, gitu, terlalu besar. Kalau dia terlalu ke dalam, sini misalkan, juga nggak bisa. Untuk memfasilitasi reaksi itu nggak bisa juga. Ada tambahan Mas Agus soal ini? Ya, mungkin eh, jadi benar tadi ya, Coach Wilan artinya selebar bahu artinya yang penting di situ kita nyaman dan kita siap siap bereaksi lah. Mungkin tadi yang tanya apa ukuran sudut itu kan mungkin tidak tidak pasti, mungkin ada perbedaan dari satu dan lain sedikit, tapi yang intinya memfasilitasi nanti reaksi kita nyaman situ lalu memfasilitasi reaksi kita. Itu aja sih coach Ya, dari saya saya. kira tuh ini sudut ini nih, gitu. Oke ya, soal sudut itu dilihat aja kesiapan dan ada kemungkinan sudut setiap orang bisa berbeda. Kalau bicara tekukannya ya, bisa berbeda. Itu. Oke, selanjutnya oh nggak jalan nih. Lalu, silakan yang mau tanya lagi. Mohon izin coach, mau tanya lagi coach. Ya, Ini masalah cara datang coach. Jadi ada perdebatan kayak cara datang tuh harus cepat atau pakai akselerasi deselerasi yang percepatan perlambatan gitu coach. Itu yang benar gimana ya coach? gini, teman-teman harus tahu dulu konteksnya. Kalau masalah datang itu tidak dalam posisi bertahan, supaya nggak kelongkap-kelongkap nih. Kalau cara datang itu ada di fase man marking, markaje kalau bahasa Spanyolnya. Jadi teman-teman tahu dulu, markaje bukan gembok Tino. Itu bisa dicek di halaman 73 di UEFA.
sebelah kanan nanti dia adanya. Nah, man marking. Jadi ada elemen-elemen dalam man marking. Akhirnya pakai J, Mas. Itu. Jadi masalah datang 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 sudah beda konteks. Gitu. Sudah beda konteks nanti. Oke ya, paham dulu gitu. Zul, paham ya? Oke, coach. Terima kasih, coach. Siap. Ya, biar tahu beda-bedanya nanti. Gitu ya. Buat yang lain soal posisi dasar bertahan dulu. Jadi kalau teman Oh, maaf, mau tanya coach. ya silakan. Kan kalau datang tadi di soal man marking ya. Nah, itu kalau yang cepat itu maksudnya gimana, coach? Ya, Terima kasih. kalau kita dalam posisi dasar bertahan, boleh nggak kita pelan? Pelaksanaannya harus cepat. Nggak ada orang orang ini apa orang defense kayak joget koplo misalkan begini kan nggak ada orang defense begini. Cepat, geraknya cepat. Coba lihat orang Iran kalau defense, cepat geraknya. Ya, maksud cepat tuh di situ. Tidak boleh dilakukan dengan slow motion gitu. Yang geraknya pelan begini. Ini kan pelan nih. Pelan. Kan nggak ada orang defense begitu. Ya, maksudnya cepat dalam pertimbangan tuh itu. Dalam setiap posisi dasar bertahan harus cepat. Tidak boleh pelan-pelan. Oke? Soal posisi dasar bertahan, masih ada yang mau tanyakan? Pertimbangan-pertimbangannya apa aja, cara melihatnya seperti apa, sudah kebayang? Jadi kalau teman-teman ketemu lawan yang tidak mengerti posisi dasar bertahan, coba dikasih bola cepat, pasti kerepotan. 1000%. Ya, Sak ya? Benar, coach. Siap. Goyang-goyang pemainnya. Ya, puyeng kan jadinya orang badannya nggak siap bereaksi. Ya, jadi teman-teman kemarin minggu kami lawan timnya Ishak. Jadi ada komparasinya di situ. Bisa kita buat belajar bareng lah di situ video itu. Bukan IMFC-nya bagus, enggak. Kebetulan, oh belum sampai bab defense nih. Kan gitu. Benar, coach. Ya, gitu ya. Bisa bedain ya, Mas Agus ya. Yang 2022 bisa bedain ya. Siap, coach. 2024 bisa bedain ya. Jadi itu yang disebut Siap, coach. benar-benar posisi dasar bertahan dan itu sepengetahuan saya mulai dikenalkan belum diajarkan dikenalkan itu di usia 9 seingat saya 9 tahun atau 8 tahun gitu. Oke. Jadi jauh jadi percuma teman-teman pakai tactical board defense kamu gini ya tapi posisi dasar bertahan nggak ngerti logis gak jadinya Mas Agus. Ya, harusnya fundamennya dulu. Ya, iya fundamennya Ya, individu jadi kebalik, coach. ya kan makanya kadang kalau ya maaf nih Kurniawan kalau kita ngonten soal defense lah individunya bener nggak gitu Siap, coach. Siap. nggak apa-apa ini kan kita baru belajar nggak ada masalah gitu ya kita lanjut ya jadi malam ini kita mulai malam ini nggak usah buru-buru kayak gini aja pelan-pelan pelan-pelan nanti sampai selesai aman lah pokoknya teman-teman cek aja halaman 72 sampai 76 UEFA dipelajarin nanti saya kasih contohnya seperti apa jangan sampai ada yang melewati hal ini jangan sampai lagi kayak Pandu tadi tidak paham organisasi defense dengan positional defense itu sangat tipis bedanya kalau buat ngomong-ngomong itu ya nggak nongol lagi tapi kalau tadi nongol padahal nah, bentar nggak tahu saya lagi kenapa nih zoomnya lagi mungkin dia ngambek mungkin Selasa kemarin nggak dimainkan tactical boardnya oke yang saya ulang berarti ya ini contoh ini bola pertama misalnya kita menyerang hitam ini Pandu tolong perhatiin ya saya nggak mau dengan pertanyaan sama lagi nih Siap, coach. yang kita nyerang nih di sini Pak Iwan lewat misalkan tas
Ini mic-nya siapa lagi nih? Mic-nya tolong. Ya, ini lewat nih. Terus bola ketangkep sama lawan. Ini kan perpindahan pertama kali kan dari bertahan ke menyerang kan? Ya, betul? Betul. Transisi bukan? Transisi. Apertura. Lawan hitam ini sudah pulih belum? Belum. Belum. Kita pikirkan, Belum, coach. kita balance dulu bagaimana bola berjalan, bagaimana ini pemulihan, mengembalikan dulu. Pertanyaannya, ini sudah terorganisir atau belum? Belum. Apa cirinya? Cara melihatnya bagaimana? Silakan. Setiap pemain belum pada posisinya. Izin coach. Ada pemain lawan yang belum terkontrol. Ya gimana? Yang mana? Saya kasih nomor deh nih. Misal yang merah di atas itu di depannya ada ruang kosong tapi tidak ada pertahanan coach. Tidak ada yang defend di sana. Gimana? 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 Yang atas, coach. Lo bagi nomornya nggak atas atas. Bareng apa sih? Buru-buru ya? Nomor 4. Kita dulu, ini kan belum. Ya, dah, mana? Nomor 9 coach belum dikontrol oleh pemain defender. 9 Ya, merah. begini. Atau gimana? Berarti di sini kan kita tahu bahwa ini bukan posisi bukan bukan penjagaan yang baik kan. Nah, Belum masuk fase organisasi. kalau udah seperti itu bilang jelek berarti kan bisa kita buat drillnya nanti kayak gini. Oke, ini sudah terkontrol. Belum organisasi ini seperti ini. Belum. Itu. Nah, mana lagi? Ayo Mas Agus yang lain silakan. Yang disebut organisasi defense itu seperti apa? Organisasi defense itu berisi bla 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 bla. Gampang gitu. Ayo, yang sering make papan tak, Warna hitam, coach. pengen tahu coba. 8 hitam, coach. Papan hitam kenapa? Agak ke dalam lagi, coach. Ke dalam mana? Agak ke atas. Ke dalam mana nih? Ayo ke dalam mana? Silakan. Ini gimana? Udah terorganisir belum ini? Ayo, yang mau jawab. Belum coach. Iya, Belum, coach. coba. Nomor 8 hitam itu mungkin lebih menjaga kedalaman, artinya menutup arah bola lebih dekat dari gawangnya nomor 8 hitam itu coach. Bahasa sederhananya gimana coba? Kalimat sederhana aja. Nomor 8 suruh mana? Udah gitu. Ini nomor 8 sedikit menjorok ke bola terus ke menutup sisi dalam coach. Terus nomor 3 yang hitam agak Di dalam maju. tuh kayak gimana? Tapi lu jangan loncat-loncat. Terus di dalam tuh gimana? Gimana nih? Ya di situ coach. Sini, Oh kejauhan coach. sini. Nah agak ke kanan sedikit. Sorry ke bawah sedikit. Ya mungkin coach. Terus yang 3 hitam mengkontrol pergerakan yang 3 merah coach. Gini. Yes coach. Terus Mungkin ini udah masuk organisasi coach. ada yang lain pendapatnya?
Silakan Mas Agus atau yang lain. Kurniawan, ayo. Gak ada suaranya, Naim. Gak ada suaranya. Gak kedengeran. Nomor 2 hitam agak mundur lagi, Coach. Mundur. Terus. Ya, stop, Coach. Itu. Oke. Terus apa lagi? Ada? Ada nggak nih? Kalau saya taruh ini begini boleh nggak? Boleh, Coach. Ini di sini boleh nggak? Boleh, Coach. Masing-masing lawan sudah terkontrol kan? Iya. Gitu. Nah ini sudah masuk organisasi defense. Perkara tipenya saya kan nggak tahu. Kalau misalkan dia mau ke zona kan bisa aja begini. Kan gitu. Tapi masing-masing sudah terkontrol. Ketika terkontrol ini, temponya turun nggak? Turun. Turun, Coach, untuk menyerang. Nah, kalau lawannya nggak turun temponya, itu akan mudah nanti kenanya. Makanya ada reorganisasi serangan, rebuild up lagi kan, di reset lagi serangannya seperti apa. Lalu yang selanjutnya dalam menyerangnya ini tidak ada amplitude, tidak ada profundidad, menyerangnya juga salah. Gitu. Yang terpenting adalah tahu dulu bahwa ini terkontrol. Contoh lagi, ya. Nah, sama tadi hilang bola, misalkan hilang bola, bola ke sini. Ini kan 3 lawan 4 kan. Kita bicara balance dulu dan bagaimana mendelay. Artinya kalau kita mau memaksa dia untuk bermain seperti ini, ya kita mendelay dulu. Sehingga teman kita yang replige ini bisa balik. Bergabung lagi menjadi dalam unit pertahanan. Clear ini? Soal ini? Clear nggak? Clear, Coach. Nah, sering nggak kita temuin ketika bola kerebut, pemain depan ini ngejarnya ke sini. Ngaku, ayo. Ya, sering. Hah? Sering. Kemarin coach pemain saya Sering, kayak gitu. Ya, itu Isak langsung ngaku tuh. Gol ketiga apa keempat gitu saya lupa. Kan ini mendelay sembari ini pulih. Itu yang disebut replige. Kembali ke unit pertahanan untuk mencapai posisi fase organisasi defense dan positional defense nantinya. Sehingga lawan sudah kehilangan momen atau fase transisinya. Sehingga temponya menjadi turun. Nah, tim yang sangat tipis dalam setiap fase itulah tim yang berbahaya. Makanya Ishak mungkin ngerasa nggak dapat napas ketika bermain kemarin karena kami cuma manfaatkan momentum itu di analisis struktural taktik. Coba tanya Ishak. Ya coach, banyak yang ngap main. Ya enggak, padahal kami nggak capek loh. Gitu. Nah, tinggal nanti berarti kan PR-nya kan pemain diberikan pemahaman seperti itu. Masalah jago nggak jago itu urusan lain, itu udah bakat masing-masing kan gitu kan. Paham ya? Jadi yang pinter memainkan atau kecil waktunya, sangat kecil waktunya ketika dia harus pulih, dia harus menyerang. Contoh lagi momen yang gol ketiga ya, yang lemparan kiper itu kalau nggak salah. Ya coach, Ya, yang lemparan, ketiga, iya ketiga bener. ya kan? Lemparan kiper itu kan momen transisi itu. Ya, gol lemparan yang itu tapi itu nggak boleh di Liga U16. Ceplosan saya, maaf. Itu kan Terus berarti juga di situ. Sangat berarti nggak?
Sangat coach. Nah, Buying time, coach. apalagi lempar ke samping, itu ada alasannya juga gitu. Kenapa saya ke samping? Karena pemain saya nggak bisa bola atas. Gak ada yang bisa itu. Makanya latihan, coba lihat aja latihan kemarin tuh yang main pakai tenis, pakai kepala. Ketawa kita ngelihatnya pakai kepalanya lucu-lucu. Memang kemampuannya seperti itu. Jadi bukan soal hasil ya, tapi kita bicara cara bermain, pemahaman pemain, soal nalar permainan, kapan mereka harus cepat, kapan mereka pelan. Ada nggak momen ketika 4 lawan 4 mereka seperti jalan kaki, Isak? Ada kan? Iya, coach. Nah, karena yang satu personal defense, satu personal attack. Tapi ketika lawan mulai gerak, beda cerita nanti. Kalau nggak pulih, pasti kami cepatkan. Gitu. Ya, itu contohnya ya, bicara analisis struktural taktik, bahwa setiap fase itu sangat berharga. Itu makanya kalau kita jauh lagi ke mengenal olahraga futsal, sifat olahraga futsal itu adalah terbatasnya ruang dan waktu. Kalau kiper saya tidak melempar, apa yang terjadi kira-kira? Timnya Ishak sudah kembali. Ya nggak? Ya, coach. Gitu. Ya, jadi pemahaman itu. Nah, logika-logika internal seperti itu wajib dikenalkan anak setelah usia 13 tahun. Tapi kalau wajib build up, maka kita sudah menggugurkan hal itu. Oke, clear ya soal itu? Saya nggak mau urusan soal itu lagi. Yang penting teman-teman paham dulu yang disebut organisasi pertahanan. Itu alasannya harus jelas. Jangan cuma nyuruh nggak boleh build up. Nggak boleh gitu apa aja. Cintanya. Apaan? Mas Agus? Tadi kan Mas Pandu ya, Mas Pandu kan bertanya perbedaan antara organisasi defense dan positional defense. Tadi kan sudah disampaikan yang organisasi defense dengan jelas. Sekarang mungkin yang posisional, Coach. Jadi saya dan teman-teman nanti jelas antara perbedaan dua hal itu, Coach. Ya posisional itu kan cuma tipenya doang, Mas. Cuma sistemnya aja kalau itu mau dia main to man yang ngikut lawan atau zona defense. Cuma itu atau mix dengan campuran atau nanti ada alternatif ketika lawannya pakai satu satu seperti misalkan pakai isolasi. Itu kan udah beda tipe defense-nya, Mas. Itu Jadi doang. kalau tadi keempat pemain yang bertahan sudah mengontrol masing-masing lawan, itu kan maksudnya sudah ke organisasi defense. Iya, Nah, terus mungkin setelah mundur lagi jadinya positional defense seperti itu, Coach. iya. Nah, itu sistemnya seperti itu nanti. Itu doang. Setipis itu momennya. Jadi kalau sudah tahu tolak ukur, oh pemain sudah terorganisir. Nah pemain kita kalau tahu lawan nggak terorganisir, maka dia akan tetap lakukan dengan cepat. Quick attack kan, cepat terus. Apakah speed bolanya ditambah? Jangan sampai dia pulih. Makanya tim itu banyak melakukan determinasi. Coba, 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 coba. Kalau sampai pulih, repot. Gitu. Ya, udah permainan taktik di situ nanti. Kalau pemain paham, dia bisa mutusin kapan cepat, kapan lambat, kapan kontrol permainan, kapan setup permainan, ya. Mungkin bisa lihat di pertandingan tim kami lawan Ishak. Saya tidak bilang AMFC bagus, tidak bilang juga timnya Ishak jelek, tidak bilang seperti itu. Tapi kita belajar menganalisis permainan. Ya di video yang kemarin di live streamingnya, silakan lihat kelemahan-kelemahannya di mana. Yang pasti saya tidak berantem loh seperti final Jogja loh ya. Itu tendangan Aman, coach. tendangan kungfu loh. Itu ya. Itu kapan pemain saya kencang, kapan pemain saya lambat, itu kak itu masih banyak kesalahan kok di situ, masih banyak kesalahan, wajar. Tapi kalau anak-anak itu nalar bermainnya sudah diajarin dari usia, kalau bertahan menyerang dari usia 13 tahun itu kesananya enak, walaupun mereka usia yang muda, tapi bermainnya akan menjadi dewasa hingga umur 17 atau 18. Saat mereka sudah pada tujuan untuk memenangkan pertandingan,
17 tahun ke atas, mereka sudah bermain dewasa dan siap untuk menang. Itu fasenya semestinya. Tapi kalau kita disuruh wajib build up, jangan bicara menang. Untuk momentum aja kita juga nggak ngerti. Ya, oke, jelas. Belum lagi lemparan kiper, ya udahlah, panjang lagi nanti. Kita lanjut. Ada lagi pertanyaannya soal ini? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, nggak usah buru-buru ya. Mau nanti 10 sesi kek, mau nanti 12 sesi kek, silakan ya.